Halo, selamat pagi adik-adik. Ya, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu ya, adik-adik sekalian ya. Oke, kita akan nyanyi lagu mm, Kasih Yesus. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cenoli. Tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa biar kau pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan ya Tuhan. Hingga pada pagi hari ini kami bisa kembali bersama-sama pada ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Berkati kami dan saudara kami Tuhan. Berkati juga channel yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati juga setiap kami agar bisa mendengarkan firman Tuhan dari awal hingga akhirnya dengan baik Tuhan. Pimpin dan sertai kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Hanya namamu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kak mau memberitahukan kepada adik-adik mengenai Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kisah ini bisa kita lihat di dalam Injil Yohanes. Jadi Petrus dan murid-murid lain seperti Thomas atau yang kita biasa sebut dengan Didimus, kemudian ada Nathanael dan ada murid-murid lainnya pergi untuk menangkap ikan di Danau Tiberias ya adik-adik ya. Jadi dari malam mereka pergi, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dicatat di dalam Alkitab bahwa mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ketika hari sudah mulai siang, ada seseorang yang berdiri di tepi pantai, kemudian berkata kepada murid-murid, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Kemudian murid-murid menjawab, "Tidak ada." Nah, siapakah seseorang yang dimaksud kakak tadi? Ternyata itu adalah Yesus adik-adik. Yesus yang berdiri di tepi pantai menampakkan diri dan berbicara dengan murid-murid. Tetapi pada saat itu murid-murid tidak tahu bahwa yang berbicara dengan mereka itu adalah Yesus. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu." Kemudian mereka melakukan apa yang diminta oleh Yesus. Dan pada saat itu mereka masih belum tahu ya adik-adik ya, bahwa yang berbicara dengan mereka adalah Yesus. Jadi apa yang terjadi setelah mereka menebarkan jala mereka ke sebelah kanan perahu? Coba kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 6b. Kakak akan membacakannya untuk kita semua. "Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan." Wah, rupanya jala yang mereka tebarkan itu mendapatkan banyak sekali ikan adik-adik. Bahkan mereka tidak bisa menariknya saking banyaknya ya adik-adik ya. Kemudian melihat kejadian ini, murid-murid itu berkata kepada Petrus bahwa yang berkata-kata dengan mereka, yang berbicara dengan mereka itu adalah Yesus. Dan bagaimana reaksi Petrus adik-adik? Mari kita lihat lagi di dalam Alkitab kita, di dalam ayat 7b. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan,
maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Wah, jadi mungkin saking Petrus senangnya, saking kagetnya, saking takjubnya melihat Yesus, jadi dia sampai langsung memakai baju dan langsung loncat ke dalam danau. Kemudian kita melihat lagi di ayat selanjutnya, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Dan adik-adik tahu berapa jumlah ikan yang didapat oleh Petrus dan murid-murid lainnya? Jadi ikannya adalah berjumlah 153 ekor adik-adik. 153 ekor ikan yang didapat oleh mereka. Dan yang ajaibnya adalah dicatat di Alkitab bahwa jala yang digunakan untuk menangkap ikan yang sebanyak 153 ekor itu tidak koyak sama sekali adik-adik. Luar biasa nggak? Adik-adik, di sini kita bisa melihat betapa berkuasanya Tuhan Yesus. Petrus dan murid-murid lain sudah mencari ikan dari malam hari sampai siang hari, tidak mendapat apa-apa. Tetapi ketika Yesus pada saat itu juga menyuruh mereka untuk melemparkan jalanya ke sebelah kanan perahu, pada saat itu juga jala itu dipenuhi dengan ikan adik-adik. Kita bisa melihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhan Yesus. Kemudian murid-murid melihat di sana sudah ada api unggun dan di sana sudah ada ikan dan juga roti. Jadi Yesus meminta mereka untuk mengambil beberapa ekor ikan dari yang mereka dapat tadi dan kemudian mereka hendak memakannya bersama-sama. Dan pada saat itu murid-murid tidak ada yang berani bertanya mengenai siapakah orang ini. Mereka tidak berani tanya lagi karena mereka sudah yakin bahwa itu adalah Tuhan Yesus, karena mereka tidak pernah bertemu dengan orang yang memiliki kuasa kecuali Tuhan Yesus. Jadi Yesus maju ke depan dan mengambil roti itu, kemudian membagi-bagikannya kepada murid-muridnya, dan juga ikannya juga dibagi-bagikan kepada murid-muridnya. Jadi setelah sarapan, Yesus bertanya kepada Petrus. Yesus bertanya sebanyak 3 kali kepada Petrus. Apakah Petrus mengasihi Yesus? Jadi pertanyaan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Dan tentu saja Petrus menjawab, iya, saya mengasihi engkau. Dan apa selanjutnya jawaban Yesus? Yesus meminta Petrus dan murid-muridnya untuk mengembalakan domba-dombaku. Jadi kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Maksud dari perkataan Yesus kepada Petrus dan murid-muridnya untuk mengembalakan domba-dombanya adalah bahwa untuk mengembalakan kita semua, anak-anak Tuhan, baik yang sudah percaya maupun belum percaya. Nah, adik-adik semuanya, dari firman Tuhan kita pada hari ini, kita bisa melihat bagaimanapun proses dari Yesus menampakkan diri, baik itu berapa jumlah orang yang ada, baik itu berapa lama Yesus menampakkan dirinya, apa cuma sebentar atau lama, kemudian ada berbicara atau tidak, itu semua tidak menjadi soal. Karena tujuan dari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya maupun kepada perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus, tujuannya adalah sama, supaya orang-orang yang menyaksikan atau mendengarkan kesaksian mengenai kebangkitan Yesus bisa menjadi percaya bahwa Yesus Kristus yang mereka kenal, yang mereka tahu, telah mati karena dosa-dosa manusia. Kemudian dia juga dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Itu semua tercatat sesuai dengan kitab suci. Yesus menampakkan diri pada saat itu supaya kita semua pada hari ini bisa mendengar tentang kesaksian
kebenaran firman Tuhan, tentang kesaksian bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita semua. Dia sudah menebus dosa kita semua di kayu salib. Kemudian dia dikuburkan dan juga bangkit pada hari ketiga. Itu yang kita percayai sampai dengan hari ini. Jadi adik-adik, kita harus tetap setia. Kita tetap percaya kepada Yesus. Karena semua itu Yesus alami bukan tanpa tujuan, tetapi dengan tujuan yang jelas supaya kita semua bisa selamat, supaya kita boleh percaya, supaya kita boleh menerima Yesus sebagai juru selamat kita, sehingga kita bisa beroleh keselamatan yang diberikan dari Yesus kepada kita. Oke, itu tadi ya sekian firman Tuhannya. Terima kasih Cenoli telah menyampaikan firman Tuhannya. Nah adik-adik, sekarang kita akan memulai kuis ya. Kuis hari ini adalah di mana Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya tadi. Ya itu aja kuisnya adik-adik ya, dijawab ya nanti. Nah sekarang kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini ya adik-adik. Mari kita berdoa lagi ya. Pokok yang pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan baik Tuhan. Terima kasih telah memimpin kami Tuhan. Semoga firman yang telah disampaikan oleh Cenoli bisa menjadi berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Hanya di nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.